kafartum min adzabil syadid. Kalau kalian bersyukur, maka apa yang telah Allah berikan kepada kalian selama ini akan menjadi kenikmatan dan bertambah kenikmatan itu. Sebaliknya kalau kalian tidak bersyukur, kalian kufur, maka apa yang selama ini kalian dapatkan dari Allah SWT bisa berubah menjadi azab yang pedih. Oleh sebab itulah kita berlindung dari Allah, dari merubah apa yang kita dapatkan menjadi azab yang pedih. Pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki surat baru, yaitu surat terakhir di dalam juz yang ke-29, yaitu surat Al-Mursalat. Jadi Al-Mursalat ini adalah penghabisan dari juz 29, surat 77, dan berarti setelah selesai surat ini, kita masuk kepada yang terkenal di masyarakat kita dengan istilah juz ammah. Juz yang ke-30 yang dimulai dari surat An-Naba, surat Amma Yatasa'alun. Sehingga kita nanti harapkan selama bulan suci Ramadan kita akan menyelesaikan juz 30 tersebut. Karena perlu kita sampaikan bahwa kita nanti membahas selama bulan Ramadan nantinya sepertinya hanya satu juz 30 yang kita bahas. Karena juz Al-Mursalat ini surat Al-Mursalat ini surat yang ke-77, ada 50 ayat, berarti 5 kali pertemuan. Hari ini hari Rabu, nanti Jumat. Hari Senin depan tanggal 20 kita ada penceramah tamu. Kemudian hari Rabunya tanggal 23 kita mungkin sudah mulai memasuki 1 Ramadan. Jadi sudah ada yang tarawih, sudah ada yang sholat di masjid. Jadi setelah itu kemudian besoknya yaitu tanggal 24, kalau kita sama dengan tanggal 23 tadi malamnya masuk, kita besoknya sudah mulai membahas Al-Quran secara maraton, yaitu setiap hari dari pagi hari setelah salat subuh dan sore hari menjelang berbuka puasa. Jadi sore hari menjelang berbuka puasa, yaitu sekitar jam 4 sampai jam 5 atau jam setengah 5, kalau tidak salah biasanya kita sampai jam setengah 6. Jadi selama bulan suci Ramadan insya Allah kita akan menyelesaikan surat-surat yang ke-30. Dan Bapak Ibu sekalian, surat 30 ini adalah surat yang sangat terkenal di masyarakat kita, disebut dengan juz ammah. Dan mayoritas kita umat Islam itu menghafalnya di surat-surat 30 ini. Di surat-surat yang ada di juz 30 ini. Sehingga karena kita banyak menghafal surat-surat yang ada di juz 30 ini, maka sangat bagus kalau kita mengikutinya dengan saksama nantinya, supaya kita bisa mengerti, memahami surat-surat yang selama ini kita sering baca di dalam salat kita. Bapak Ibu sekalian, bersama kita sudah ada Ustazuna, Ustadz Safei Saleh sudah bersama dengan kita. Kita minta kepada beliau, mudah-mudahan sedang di rumah, untuk memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat yang ke-77. Surat yang ke-77, surat Al-Mursalat. Malam ini kita akan baca 10 ayat, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke screen. Seraya mempersilakan dengan segala hormat kepada Ustazuna Ustadz Safei Saleh untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Ustazuna Ustadz Safei Saleh, falyatafaddal masyhura. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والمرسلات فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا والملقيات ذكرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست إنما وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا السماء صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. Kita haturkan terima kasih syukran katsira kepada Ustaz Safi Soleh. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kesehatan beliau lahir dan batin. Amin, amin. Kesejahteraan kepadanya, kepada keluarga dan anak-anak cucunya. Amin, alhamdulillah. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ikut membacakan tadi ayat suci Al-Quran, Allah SWT memperlakukan Bapak Ibu sebagaimana Allah memperlakukan para penghuni langit, yaitu malaikat-malaikat yang suci, karena para penghuni langit itu hanya mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada surat baru, yaitu surat Al-Mursalat, surat yang ke-77. Al-Mursalat ini secara bahasa artinya malaikat yang diutus, untuk jamak. Jadi sebetulnya artinya malaikat-malaikat yang diutus. Jadi mursalat, malaikat-malaikat yang diutus. Walaupun ada juga nanti yang mengartikan dengan angin yang berhembus. Tapi kita di tempat ini menggunakan terjemahan seperti yang ada, yaitu malaikat yang diutus. Surat ini turun di Mekah, dan karenanya disebut dengan surat Makkiyah, kemudian jumlah ayatnya 50 ayat. Lalu kemudian ilustrasi yang kita gunakan di sebelah kanan adalah burung yang terbang,
Karena biasanya kalau orang membayangkan malaikat, membayangkan punya sayap, terbang, dan sebagainya. Karena memang malaikat ini adalah makhluk Allah juga, cuma saja tentunya gerakannya tidak terikat ruang waktu. Sehingga dianggap begitu cepatnya, sehingga sedemikian cepatnya tak terbayangkan oleh manusia, sehingga Allah SWT menggunakan berbagai macam perumpamaan-perumpamaan. Di ayat lain disebutkan, di surat lain disebutkan malaikat mempunyai sayap yang disebut dengan masna wa thulatsa wa ruba. Jadi sayapnya bersusun-susun, kemudian menjelaskannya dengan begitu cepat gerakannya. Kita yakin dan percaya jemaah sekalian bahwa karena malaikat ini bukan makhluk ruang waktu, maka karenanya gerakannya tidak terikat ruang waktu. Di dalam ruang waktu sampai sekarang yang kita akui, yang kita ketahui, sepanjang pengetahuan kita adalah cahaya. Artinya cahaya itu pun masih materi, masih terikat oleh ruang waktu. Kecepatannya saja cahaya tak terbayangkan oleh kita, yaitu 300.000 km per detik. Jadi satu detik itu artinya ibaratnya satu kali berkedip mata kita, ujung daripada cahaya yang tadi kita tembakkan dari sini sudah sekitar 300.000 km. 300.000 km dapat kita bayangkan. Itu cahaya, sementara malaikat tentu lebih dari cahaya. Kenapa? Karena cahaya tadi adalah masih benda, masih materi, sedangkan malaikat sudah bukan lagi benda, bukan materi. Sehingga gerakannya, aktivitasnya tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Dia melampaui ruang dan waktu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah yang akan kita bahas sepanjang 50 ayat ke depan. Dan pada malam hari ini kita akan mulai membahas ayat 1 sampai ayat 10. Di ayat 1 dan ayat 2, karena ini ayatnya tidak panjang, yaitu pendek-pendek, itu berbicara tentang malaikat. Kita ilustrasinya seperti ini, adalah malaikat itu bentuk jamak dalam Al-Quran. Kebanyakan jamak, ada juga tunggal, tapi mayoritas malaikat dalam Al-Quran itu bentuk jamak. Sehingga malaikat itu sebetulnya banyak, tak terhitung. Jadi malaikat itu sebetulnya tak terhitung, walaupun yang populer di kita itu hanyalah yang 10 itu yang disebutkan tugas-tugasnya, seperti malaikat Jibril, malaikat Malik, malaikat Ridwan, dan sebagainya, Munkar Nakir. Tetapi sebetulnya malaikat itu banyak sekali. Ya, akan dikatakan bisa bersaf-saf sampai kepada arasy Allah SWT. Salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa kalau kita rajin membaca Al-Quran seperti ini sambil mengajarkan di antara kita, belajar, maka Allah akan mengutus malaikat bersaf-saf sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffat alaihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Itu adalah sebuah diskusi, yaitu majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, fi baitin. Jadi satu kaum itu artinya satu komunitas. Seperti kita ini sudah masuk kategori satu komunitas, satu kelompok, karena kita bukan cuma 1-2 orang, kita adalah di sini biasa kita berkumpul sampai 100-an orang dari berbagai wilayah. Nah, Allah berfirman di hadits qudsi itu, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, fi baitin, di sebuah rumah. Sebuah rumah sekarang kita adalah sebuah alat, sebuah platform yang bernama Zoom meeting. Berkumpul di sana, kemudian apa yang mereka lakukan di sana? Yatluna kitaballahi. Mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan Ustaz Sabi Saleh memimpin kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah. Jadi membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasuna bainahum. Baru kemudian saling mengajarkan di antara mereka. Ya tadarasun itu belajar. Dari kata darasa yadrusu itu menjadi adars, pelajaran. Guru yang mengajar namanya mudarris. Wa yatadarasuna bainahum illa, kecuali. Jadi tiadalah berkumpul satu kaum di sebuah rumah yang mereka lakukan membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali Allah memberikan kepadanya 4 keutamaan. 4 imbalan yang merupakan imbalan utama. Tidak disebutkan dengan pahala, tapi langsung disebutkan. Yang pertama adalah nazarat alaihimus sakinah.
diturunkan kepada orang-orang yang hadir di sana ketenangan jiwa. Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepadanya sakinah, ketenangan jiwa. Wa ghasyathumur rahmah. Lalu kemudian Allah mencucurkan kepadanya rahmat. Wa ghasyathumur rahmah. Jadi Allah mencucurkan, melimpahkan kepadanya rahmat. Ingat, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita nanti masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan wa ghasyathumur rahmah. Allah melimpahkan kepadanya rahmat. Baru kemudian yang ketiga, wa khaffat alaihimul malaika. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka malaikat-malaikat yang bersaf-saf sampai kepada arsy Allah SWT. Khaffat alaihimul malaika, itu bentuk jamak. Allah memberikan kepada mereka, mengirim kepada mereka malaikat yang bersaf-saf dari rumahnya, dari tempatnya masing-masing, sampai kepada arsy Allah SWT. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah senantiasa menyebut siapa saja yang hadir di sana, menyebut namanya dan nama orang tuanya, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Disebutkan satu persatu seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, semoga kita semuanya masuk dalam kategori yang dimaksud dalam hadis qudsi itu. Ayat pertama Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Di sini ada dua kata yang kita sebutnya sudah sangat akrab. Al-mursalat itu adalah satu asal kata dengan rasul. Di rasul itu adalah utusan. Al-mursil adalah yang mengutus, al-mursal adalah yang diutus. Jadi al-mursil yang mengutus, al-mursal yang diutus. Di dalam Al-Quran kita menemukan kata mursilah pada saat Ratu Balkis mengutus utusan menjumpai Nabi Sulaiman, dia mengatakan ini mursilatun, saya akan mengutus satu utusan kepada Nabi Sulaiman untuk memberikan hadiah kepadanya. Nah, yang diutus namanya mursilah. Yang diutus namanya mursal. Yang mengutus mursil, yang diutus mursal. Jadi Allah itu kalau kaitannya dengan mengutus, Allah adalah mursilnya, dan rasul dan malaikat adalah mursalnya. Kemudian di sini dari mana kita tahu malaikat? Karena biasanya kalau malaikat itu diperlakukan sebagai perempuan dalam Al-Quran. Kita tahu jemaah sekalian, tidak semua penyebutan jenis kelamin perempuan berarti perempuan beneran. Tidak semua disebutkan berkelamin laki-laki berarti berjenis kelamin laki-laki beneran. Ingat ya Mas sekalian. Kenapa? Karena bahasa Arab itu memang setiap benda harus ada jenis kelaminnya. Walaupun bukan orang, walaupun bukan hewan. Kan aslinya berjenis kelamin itu kan manusia dan hewan. Tetapi dalam bahasa Arab setiap benda ada jenis kelaminnya. Seperti contohnya misalnya tas. Hakibatun. Tas itu dianggap sebagai perempuan. Ya, daripada tas itu kan benda mati. Nah, begitulah juga meja itu disebut dengan laki-laki, ya, maktabun. Jadi meja disebut dengan laki-laki. Bahkan Allah SWT disebut dengan huwa. Huwa itu artinya laki-laki. Tapi apakah Allah berjenis kelamin? Tentu kita berlindung kepada Allah dari mensifatkan Allah laki atau perempuan. Apa sebabnya? Allah bukan makhluk. Ya. Karena yang butuh jenis kelamin laki perempuan itu yang akan berketurunan, yang akan beregenerasi, yang akan berkembang biak. Nah itu butuh. Kalau Allah berkembang biak kan menjadi tidak masuk akal. Jadi oleh sebab itu, maka malaikat-malaikat disebut dengan perempuan bukan berarti dia perempuan beneran. Seperti mana tadi tas bukan berarti dia perempuan, tapi tas ya tas. Mobil, kereta disebut juga dengan perempuan, sayyaratun. Nah, begitulah juga dengan malaikat-malaikat disifatkan dengan nama perempuan. Maka kemudian dikatakan wal mursalat, ini bentuk jamak. Mursalatun menjadi mursalati urfa. Ada juga mengartikannya dengan angin. Tapi kalau angin kan tidak pernah berbentuk jamak. Angin itu di mana-mana cuma satu. Ya, angin itu satu, kayak air juga. Nah, di sini kita lihat mursalat ini jelas bentuk jamak. Ini adalah bentuk jamak perempuan beraturan. Namanya al-jam'ul muannas as-salim. Ini adalah jamak perempuan beraturan. Jadi jemaah sekalian, kalau misalnya disifatkan kepada angin sepertinya terlalu jauh ya. Tapi ada mufassir mengatakan demi angin yang dikirim. Ya.
Jadi harusnya wal mursalati urfan. Nah, kita lihat sini adalah malaikat-malaikat yang dikirim, baru kemudian urfa. Ya, jadi urfa. Urfa itu dari kata urf. Dalam Al-Quran ada kata-kata wa'mur bil urfi. Ada juga kata-kata ya'muruna bil ma'ruf, ada bil ma'ruf, ada bil urf. Dua hal yang berbeda. Tapi sama-sama asal katanya, yaitu arafa ya'rifu, mengenal. Dari urfan juga lahir kata irfan. Jadi kalau ainnya ini kita kasrah, diturunkan ini domanya kita tarik ke bawah menjadi irfan. Baru ini adalah kita kasih nun, irfan. Itu adalah pelajaran tasawuf. Ya, dalam bentuk lain disebut dengan tasawuf. Jadi tasawuf dalam bentuk lain disebut dengan irfan. Nah, kalau di sini adalah kata urfan. Di dalam surat Al-Araf ada kata bil urfi. Jadi dari kata arafa ya'rifu artinya mengenal. Jadi yang terkenal itu di kalangan ahli tasawuf, ahli irfan adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal nafs dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka mengenal Allah itu biasanya disebut dengan kata ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah ma'rifat kepada Allah SWT. Jadi arafa ya'rifu ma'rifat itu dari kata mengenal. Jadi ma'rifat kepada Allah. Dengan demikian, kalau diartikan di sini kebaikan, bisa kita lacak bahwa kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang merupakan perpanjangan tangan dari pengenalan kepada Allah. Jadi bukan kebaikan namanya kalau bertentangan dengan pengenalan kepada Allah SWT. Dan bisa dibalik juga. Tanda orang mengenal Allah adalah mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Tanda seseorang itu mengenal Allah adalah mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Urf. Apa itu kebaikan-kebaikan? Apa saja yang sifatnya kebaikan universal, itu adalah urf. Ada juga mengatakan urf itu adalah kebaikan yang sifatnya lokalistik seperti budaya. Tapi terlepas dari penafsiran itu, intinya adalah bahwa Allah mengatakan di ayat ini, wal mursalati urfa. Jadi wal mursalati urfa. Ya. Demi malaikat-malaikat yang diutus urfa untuk menyebarkan kebaikan. Jadi kita menyebutnya dengan menyebarkan, membawa kebaikan. Artinya semua yang dibawa oleh malaikat datang kepada Nabi dan Rasul, sejak dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah kebaikan semuanya. Semua berkaitan dengan bagaimana kita mengenal Allah. Bagaimana cara kita ma'rifat kepada Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat meneruskannya kepada rasul-rasul. Malaikat disebut rasul. Nabi juga disebut dengan rasul. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal Allah melalui mereka. Jadi artinya kita tidak bisa mengenal Allah tanpa mengenal malaikat. Kita tidak bisa mengenal malaikat tanpa mengenal rasul-rasul. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan hanya secara langsung. Apa sebabnya? Karena Allah itu adalah tersembunyinya tersembunyi, gaibnya segala yang gaib. Maka satu-satunya cara untuk mengenal Dia dengan sempurna adalah dengan caranya Allah memperkenalkan dirinya melalui malaikat dan nabi tadi. Jadi tidak mungkin kita mengenal Allah secara sempurna kalau tidak melalui caranya Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi wal mursalati urfa. Kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan mursal di sini. Sini kita ada ayat. Ya. Kita lihat di surat An-Naml ini dia. Ya. Surat An-Naml ini surat yang berbicara tentang Ratu Balkis. Ya. Jadi ketika Ratu Balkis menerima suratnya ini ada di ayat 30. Kita pernah bahas dulu waktu membaca basmalah, bismillah. Waktu kita membaca alaihatis atasyar, di atasnya ada 3 angka 19 ya. Pada saat itu kita baca basmalah, kita bahas ayat ini. Nah, di situ disebutkan dalam Al-Qur'an, jadi ada Al-Qur'an, ada surat yang tidak ada basmalahnya, surat At-Taubah, tapi ada surat yang bismillahnya 2, yaitu surat An-Naml. Di permulaannya 1 ada bismillah, di sini juga ada di bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah terangkan. Sini Allah firman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat tersebut datang dari Sulaiman, wa innahu, dan sungguhnya surat tersebut dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim.
Jadi ini adalah surat yang diterima oleh Ratu Balkis dari Nabi Sulaiman, sehingga di antara dalil atau argumen kita, hujjah kita mengatakan bahwa setiap surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali yang tidak ada itu surat At-Taubah, adalah diantaranya ini karena Allah memerintahkan Nabi Sulaiman mengirim surat, dan surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya apa? Setiap surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini surat Nabi Sulaiman hakikatnya surat dari Allah, karena Rasul Sulaiman tadi adalah utusan Allah. Maka Allah mengirim surat pun menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ala alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sambil berkata kepada Ratu Balkis, janganlah engkau merasa angkuh, merasa sombong, merasa tinggi alayya terhadapku sebagai utusan Allah. Wa'tuni, datanglah kepadaku muslimin, berserah diri kepada Allah. Qalat ya ayyuhal malau, lalu kemudian Ratu Balkis bikin meeting, pertemuan, rapat dengan pejabat kerajaannya. Setelah meeting, Ratu Balkis kemudian berkata, ya ayyuhal malau, wahai para petinggi kerajaan, aftuni, berikanlah pendapat, berfatwalah kepadaku, beri pendapatmu kepadaku, fi amri, dalam hal urusan ini. Ma kuntu qati'an, seperti mana kalian ketahui, saya tidak pernah qati'atan, memutuskan amran, suatu perkara. Saya tidak pernah memutuskan suatu perkara, hatta sampai atau sebelum tasyhadun, kamu ikut terlibat di dalamnya. Tasyhadun di sini menyaksikan, artinya ikut berpendapat. Qalu, mereka berkata, pejabat-pejabatnya Ratu Balkis, yaitu kerajaan Sabah, berkata, nahnu ulu kuwatin. Mereka semua berkata kepada ratunya, wahai Ratu Balkis, kita ini kan adalah memiliki angkatan bersenjata, memiliki kekuatan militer yang kuat. Wa ulu ba'sin syadidin, dan kita juga memiliki keberanian yang besar, yang tinggi. Wal amru ilaika, tetapi walaupun ini pendapat kami, ini pendapat saya, kata versi yang berpendapat, tetapi urusannya, keputusannya ilaiki kembali kepadamu, wahai Ratu. Fanzuri mada ta'murin. Fanzuri, ya, maka perhatikanlah, maka maksudnya pertimbangkanlah pendapat saya itu, tapi kami sebagai anggota kerajaan, mada ta'murin, kami hanya ikut seperti yang kamu perintahkan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah sistem yang diajarkan dalam Al-Quran, sangat bagus. Jadi walaupun dia bukan Islam, tapi menjalankan sistem dengan baik. Buktinya kita lihat di sini, kerajaan Sabah itu makmur. Satu-satunya masalahnya kerajaan Sabah adalah menyembah matahari. Tapi dia makmur. Salah satu apa kemakmurannya? Yaitu dia bersifat musyawarah, demokratis. Ya, mereka menyampaikan pendapatnya, setelah itu menyerahkan keputusan kembali kepada pemimpin tertingginya, yaitu Ratu Balkis pada saat itu. Jadi setelah berpendapat, dia katakan, fanzuri, silakan pertimbangkan pendapat saya tadi, tapi saya akan mengikuti mada ta'murin. Qalat, kemudian Ratu Balkis berkata, innal muluka. Ya, jadi Ratu Balkis berkata, qalat ini taknya menunjukkan perempuan. Innal muluka, sesungguhnya raja-raja selama ini yang kita kenal, kata Ratu Balkis, idza dakhalu qaryatan, apabila mereka memasuki suatu negeri, afsaduha, mereka membuat kerusakan padanya. Wa ja'alu aizzata aliya adillah, akhirnya menjadikan penduduknya yang tadinya hidup mulia, hidup damai, hidup tenang, akan menjadi adillah, menjadi bangsa pariah, menjadi kacau balau. Jadi artinya Ratu Balkis mengajarkan kepada kita, kalau peperangan itu kita lakukan akan menghancurkan segala-galanya. Ya, walaupun misalnya kita merasa kuat, tetapi kemudian mereka menyerang kita, ini pendapat Ratu Balkis dan yang lain, kita kuat, kita berani, tetapi pada akhirnya tetap kalau peperangan terjadi, tidak ada peperangan yang tidak melahirkan korban. Coba kita lihat. Jadi Al-Quran mengajarkan kita melalui ratu perempuan yang tidak Islam, dan bahkan menyembah matahari, tetapi sangat arif, sangat wise, bahwa peperangan itu apapun selalu tidak baik. Walaupun kita bisa melawannya, walaupun kita adalah para pemberani, walaupun kita punya angkatan bersenjata yang besar,
maka kemudian kita pasti akan menjadi korban juga, pasti akan menyebabkan kehancuran, kebinasaan dan macam-macam. Dan ini sekarang di abad modern diyakini oleh negara-negara besar, terutama setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Perang Dunia Pertama dan Kedua adalah perang antara mereka dan benar-benar menghancurkan semuanya. Itu sebabnya sejak Perang Dunia Kedua dan PBB dibentuk, sejak pada saat itu negara-negara besar selalu tidak ingin berperang di wilayahnya. Selalu perang itu dilakukan di luar. Lahirlah namanya proksi-proksi. Nah, inilah jemaah sekalian. Kenapa? Karena tidak ingin membawa perang itu ke negaranya. Amerika tidak ingin perang itu terjadi di daratan Amerika, dibunuh Amerika. Mereka inginnya perang itu terjadi di mana? Di Asia, di Afrika sana. Maka perang pun digeser ke Vietnam. Selesai Vietnam digeser ke Afghanistan. Selesai Afghanistan digeser ke Syria. Belum selesai Syria digeser ke Irak. Belum selesai Irak digeser pergi ke Libya. Begitulah. Setelah itu digeser ke Yaman. Supaya apa? Ya negara orang itu yang hancur, dianya tidak hancur. Itu lebih jahat lagi cara berpikir seperti ini. Kenapa? Memelihara negaranya dengan menghancurkan negara orang lain. Nah, yang diajarkan di sini melalui Ratu Balkis justru menghindari terjadinya peperangan. Dan inilah Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kearifan yang diajarkan Al-Quran, menghindari peperangan. Karena perang bagaimanapun pasti akan menghancurkan segala-galanya. Afsaduha wa ja'alu izzat ahliha adillah. Pasti akan membuat kerusakan dan menjadikan penduduk yang tadinya hidup dengan damai mulia, sekarang menjadi rendah, menjadi pariah. Rumah-rumahnya hancur, kehidupan infrastrukturnya rusak, sistem pendidikannya menjadi tidak jalan, akhirnya ekonomi juga menjadi mandek, akhirnya semuanya kembali ke titik nol. Wa kadzalika yaf'alu, dan begitu juga nanti yang Nabi Sulaiman lakukan. Jadi pandangannya Ratu Balkis ini kan belum tahu siapa Nabi Sulaiman ini. Pandangan dia Sulaiman itu raja seperti yang lain. Lupa kalau Sulaiman ini, dia belum tahu kalau Sulaiman ini adalah seorang nabi. Tetapi intinya adalah muncul kata-kata ini. Kata Ratu Balkis, wa ini sesungguhnya aku mursilatun, ini mursilah. Saya mengutus, mengirim, mursilah. Berarti yang diutus namanya mursalah. Kamu gitu Mas kalian. Jadi ini tinggal harakatnya diganti. Kalau yang mengutus mursilah, mursilatun karena perempuan. Kalau yang diutus mursal, mursalatun. Jadi ini kasrahnya ditarik ke atas menjadi fathah. Jadi kalau diutus mursalatun, bentuk jamaknya mursalat. Nah, itu tadi. Dikasih bentuk jamak karena perempuan menjadi mursalatun, seperti yang terjadi di sini. Jadi lahirlah wal mursalat. Jadi yang dikirim, yang diutus. Jadi artinya apa? Malaikat-malaikat itu tidak pernah berjalan sesuai dengan keinginan pribadinya, sesuai dengan egonya, tetapi dia adalah diutus. Nah, jadi apa artinya Bapak Ibu sekalian? Siapa saja di antara kita manusia yang tidak lagi berjalan sesuai dengan egonya, tapi benar-benar sesuai dengan panduan Allah di dalam kitab suci Al-Quran, kita ulangi lagi, berjalan sesuai dengan panduannya di dalam panduan Allah dalam Al-Quran, maka pada dasarnya dia masuk kategori mursalat, diutus. Ya. Walaupun pengutusannya tidak langsung. Apa sebabnya? Karena kita hanya menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Jadi wal mursalati, jadi kita artikan malaikat-malaikat yang diutus untuk apa? Urfan, untuk membawa kebaikan. Jadi urfa ini kebaikan bisa dalam pengertian kebaikan bersifat umum, tapi ada juga mengartikannya kebaikan yang bersifat lokal, seperti kita lihat di sini. Ya. Surat Al-A'raf ya ini. Ini surat Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman, khuzil afwa wa'mur bil urf. Ini urf. Ya, jadi kata urf ini sama dengan ini. Ya. Kita lihat jemaah sekalian sama-sama. Ya, urf. Jadi urf ini juga urf. Ya, ini urf. Ya. Khuz, jadilah al-afwa pemaaf. Jadi khuzil afwa, jadilah pemaaf. Khuzil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur, dan perintahkanlah, suruhlah. Manusia mengenal Allah bil urf, dengan pendekatan urf. Apa itu pendekatan urf? Pendekatan kebiasaan-kebiasaan mereka. Jangan hentikan kebiasaan mereka secara langsung, tapi gunakan kebiasaan itu sebagai wahana untuk memasuki hati mereka.
Setelah nanti kamu masuk ke dalam hati mereka, baru kemudian rubah, perbaiki sedikit demi sedikit. Ilmu pendidikan mengatakan, ilmu quantum teaching mengatakan bahwa kita harus masuk ke dalam pikiran anak-anak, murid, anak-anak ajar, baru kemudian kita menarik dia keluar dari kebiasaan yang buruk. Tidak boleh kita di posisi kita lalu kita narik dia keluar, itu nanti terjadi gap dan terjadi penolakan dan perlawanan. Oleh sebab itulah cara yang paling baik adalah masuk. Kita seakan-akan seperti mereka, kita seperti dia, lalu kemudian setelah kita akrab, hati kita bersambung, maka kemudian kita ajak dia sedikit demi sedikit, kita edukasi dia, kita literasi dia punya pikiran dan hati. Setelah terliterasikan, teredukasikan, maka yang bersangkutan nantinya akan bergerak menuju kepada kemajuan. Inilah yang disebut dengan quantum teaching. Jadi khuzil afwa wa'mur bil urfi. Jadi ajaklah manusia dengan urf. Nah, kalau kita lihat yang sebagai urf itu kita artikan sebagai kearifan, kebijakan. Ya. Dan ini adalah lawan daripada kebodohan ini. Karena bil urfi baru wa'rid anil jahilin. Wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahiliyah. Berarti al-urf itu tidak semua kebiasaan masyarakat disebut dengan urf. Tapi kalau itu berkaitan dengan kejahilan, kebodohan seperti berjudi misalnya, atau perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas merusak, ya tentu bukan urf namanya. Itu namanya jahilin. Seperti misalnya menyembah berhala, ya tidak boleh kita ikut menyembah berhala, baru kemudian mengajak mereka menyembah Allah, itu tidak mungkin. Karena itu jelas adalah anil jahilin. Sedangkan di sini katakan warid anil jahilin. Mereka menyembah berhala, supaya kita ambil hatinya kita menyembah berhala juga. Ini jelas tidak benar. Karena justru terjadi sebaliknya, yaitu berpalinglah, menjauhlah anil jahilin, dari orang-orang jahil. Jadi khuzil afwa wa'mur bil urfi. Jadi ambillah posisi sebagai pemaaf, wa'mur bil urfi, baru kemudian perintahkanlah manusia untuk bil urfi, berbuat urf, seperti itu. Dan lawannya urf di sini adalah al-jahilin. Jadi kalau jahilin ini adalah irasional, berarti al-urf adalah rasional. Kalau jahilin ini adalah tidak waras, ini adalah waras. Kalau jahilin di sini adalah kekanak-kanakan, berarti ini adalah kedewasaan, seperti itu. Kalau jahilin di sini adalah tertinggal, maka di sini adalah kemajuan, seperti itu. Jadi khudil afwa wa'mur bil urfi, ini bil urfi. Nah, dari pengertian ini Pak Ibu sekalian kita bisa pahami apa yang dibawa oleh malaikat. Jadi malaikat itu membawa kepada kita hal-hal yang bisa membawa kepada kemajuan, yang bisa membawa kepada rasionalitas, yang bisa membawa kita kepada critical thinking, yang bisa membawa kita kepada kearifan, kebijaksanaan, menjadi wise, wisdom. Jadi itu malaikat mengajarkan itu kepada kita. Dan itu bisa kita lihat wujudnya pada nabi-nabi dan orang-orang suci. Nabi-nabi dan orang suci tidak mungkin misalnya mereka adalah orang yang kerjanya bercanda, tertawa terpingkal-pingkal, atau cekikikan, tidak mungkin. Karena semua itu adalah tanda-tanda kekanak-kanakan, tanda-tanda ketidakdewasaan, tanda-tanda tidak mature, tidak dewasa, tidak matang. Ya. Kalau orang matang itu kan cenderung lebih serius dan seterusnya. Jadi wal mursalati urfa. Jadi wal mursalat, malaikat-malaikat yang diutus untuk apa? Membawa kebaikan. Nah, karena Al-Quran ini tadinya dibawa oleh malaikat, maka Al-Quran itu isinya adalah apa? Urf, kebajikan. Jadi kalau orang melaksanakan Al-Quran dengan baik, dia akan maju. Majunya bukan hanya sekedar satu langkah, dua langkah, tetapi terjadi namanya quantum leap, loncatan. Dan ini sekarang yang tidak ada pada diri umat Islam, yang tidak ada pada komunitas umat Islam. Ya, sehingga umat Islam itu komunitasnya sekarang di mana-mana, dari Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara dan Afrika, umat Islam boleh dikata tertinggal. Mereka hanya menjadi konsumen budaya, konsumen sains, konsumen teknologi saja. Kita hanya berada di tepi-tepi kemajuan umat manusia sekarang. Kita berada di periferalnya kemajuan. Kita bukan berada di pusat peradaban kemajuan. Kita tidak ada di sana. Kita hanya merupakan pengguna saja. Apa sebabnya? Karena kita sendiri tidak lagi akrab dengan kitab suci Al-Quran. Bahkan itu sebabnya tindakan-tindakan kita adalah sifatnya irasional. Ya. War mursalati urfan, fal asifati asfa. Fal asifati asfa. Ini diartikan sini bertiup dengan kencang. Kita artikan dengan bergerak dengan gerakan yang sangat cepat. Jadi wal asifati asfa.
Jadi bergerak dengan kecepatan sampai karena cepatnya itu asifat, itu dibayangkan dengan burung yang terbang, ini terbang. Ya. Jadi terbang. Jadi kita tahu bahwa dulu manusia pada saat Al-Quran diturunkan yang dianggap paling cepat itu adalah burung karena kan terbang di udara, melintas dengan dengan jarak-jarak yang sifatnya resultan. Tidak muter-muter. Kalau kita kan muter, belok kanan dulu, baru lurus, baru belok kiri, akhirnya sampai di tujuan. Kalau burung kan langsung potong kompas. Kalau bahasa fisikanya resultan. Jadi ya resultan saja. Jadi tidak menempuh jalur garis bawah, garis tegak, tetapi dia langsung potong kompas. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini. Jadi dia tidak terbang dari sini ke sini tinggi nih. Dia langsung ngambil resultannya di sini. Ya, ini. Ini namanya resultan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi itulah yang terjadi pada burung. Nah, sehingga pada saat itu burung sering dianggap sebagai contoh bergerak dengan cepat. Cahaya, pada saat itu cahaya belum ditemukan sebagai suatu gerak. Ya, ingat, pada saat Al-Quran itu diturunkan, belum ditemukan bahwa cahaya itu juga bergerak. Ya, bayangan orang pada saat itu cahaya ya ada saja. Tidak disebut bergerak. Kenapa? Karena tidak dilihat bergerak. Yang kelihatan bergerak dengan cepat pada saat itu adalah burung. Pesawat, belum ada pesawat pada saat itu. Belum ada kapal terbang pada saat itu. Belum ada roket apalagi. Ya, jadi oleh sebab itulah, maka sering diartikan dengan terbangnya burung. Jadi fal asifati asfa. Demi yang terbang. Kita sebutkan saya demi yang bergerak dengan gerakan yang sangat kencang. Karena sangat itu tidak berarti berada dalam ruang waktu, tetapi maksudnya melampaui segala-galanya, sehingga sebetulnya dia tidak butuh waktu, tidak butuh ruang juga. Sehingga malaikat itu bisa langsung hadir dalam jiwanya Nabi. Malaikat itu langsung tiba pada jiwanya Nabi, tidak melewati melayang-layang di udara seperti burung yang kita lihat tadi. Burung kita hanyalah merupakan ilustrasi saja. Jadi kesimpulannya itu cepat sekali. Jadi kalau malaikat itu datang kepada kita atau datang kepada Rasul, itu gerakannya cepat sekali. Tidak perlu menunggu perjalanan, kita tanya-tanya posisi kamu sudah di mana, tidak perlu. Kenapa? Karena begitu dikirim langsung tiba pada saat itu juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan fal asifati asfa. Maka demi gerakan malaikat ini yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dengan kecepatan yang sangat besar. Jadi yang disebut al-asifah di sini adalah al-mursalat. Al-mursalat ini cepat bergerak. Ya, ini di tempat lain diartikan seperti ini. Ya. Kita lihat misalnya di dalam surat As-Sajdah ini. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra. Ya. Dia mengatur, yudabbirul amra, dia mengatur urusan minas sama dari langit. Ilal ard, ke bumi. Jadi urusannya itu dari langit ke bumi. Dari alam non materi ke alam materi. Summa kemudian ya'ruju ilaihi, kembali lagi kepadanya. Jadi siapa? Yaitu malaikat. Jadi malaikat itu adalah Allah utus untuk ke bumi, lalu kemudian balik lagi ke langit ke arasy Allah. Yudabbirul amra minas sama ilal ard. Summa kemudian ya'ruju ilaihi, balik lagi kepadanya. Kecepatannya apa ini? Pulang pergi. Apa pergi pulang? Fi yaumin, di dalam satu hari, kana miqdaru alfasanatin. Fi yaumin, pada satu hari, kana adalah miqdar, ukurannya sama dengan alfasanatin, 1000 tahun. Jadi satu hari ukuran kecepatan malaikat sama dengan 1000 tahun ukuran kita. Jadi hari tahun, berarti kalau disamakan satuannya, berarti 1000 tahun harus dikali 365. Jadi 1000 kali 365, jadi 365.000 hari. Kenapa? Karena satu tahun itu kan adalah 365 hari. Jadi kalau di sini katakan alfasana 1000 tahun, ini hari, berarti ini harus kita kali menjadi 365. Jadi satu hari di sana sama dengan 365.000 hari. Ya, 365.000 hari. Ya, versi malaikat. Tapi itu pun juga hanya merupakan majas, perumpamaan. Apa sebabnya? Angka bilangan tertinggi dalam bahasa Arab adalah alf, 1000. Sama juga di dalam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Min alfi menggunakan alf juga. Di tempat lain dikatakan hamsa alf, 5.000 tahun lamanya. Ya. Jadi alfa sanatin mimma tahun dari ukuran kita.
Jadi kesimpulannya menjelaskan tentang kecepatan itu dan artinya bahwa di atas alam ruang waktu kita ada alam yang tidak terikat oleh ruang waktu. Dan alam ruang waktu kita ini yang kita sebut dengan alam dunia tergantung kepada alam yang tidak tergantung ruang waktu. Ingat. Jadi alam ruang waktulah yang bergantung kepada alam tidak bergantung ruang waktu. Jadi alam ruang waktu, alam materi, alam dunia bergantung kepada alam malakut. Nah, begitulah. Bahasa agamanya alam dunia ini bergantung kepada alam malakut. Karena alam malakut tidak terikat oleh ruang waktu. Artinya alam dunia nanti suatu saat bisa rusak, musnah. Tetapi alam malakut tetap ada. Ya. Kenapa? Karena dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, oleh sebab itulah siapa saja yang lupakan alam malakutnya dan dia hanya berkutat, terpukau dengan alam dunianya, maka dia nanti akan ikut binasa. Jiwanya akan menderita. Kenapa? Karena jiwanya tidak dibiasakan hidup di alam malakut. Jiwanya sudah terbiasa dihidupkan di alam duniawi yang akan binasa, hancur ini. Sehingga ketika dunia hancur, maka jiwa kehilangan pegangannya. Jiwa pada saat itu menderita. Kita kembali lagi ke sini. Jadi sudah jelas Bapak Ibu sekalian, fal asifati asfa. Jadi menjelaskan pentingnya adanya unsur malaikat ya. Ya, ini adalah ilustrasi-ilustrasi malaikat itu kita ilustrasikan sebagai cahaya yang memancar seperti ini. Kita lihat yang namanya cahaya, Bapak lihat. Coba perhatikan di sini. Cahaya itu kan menyebar. Aslinya ini cuma satu di sana, tetapi kayak menyebar seperti ini. Ya. Seperti ini adalah berkas-berkas cahaya, seakan-akan kita lihat padahal ini bukan cahaya sebetulnya. Ini adalah partikel-partikel debu yang terkena cahaya, lalu kemudian kelihatan seperti ini. Namanya partikel-partikel debu yang sangat kecil yang terkena oleh cahaya sehingga kita lihat, padahal sebetulnya cahaya tidak kelihatan. Wan nasyirati nashra. Jadi wan nasyirati nashra. Jadi apa yang dilakukan malaikat tadi itu dengan urufnya adalah an-nasyirat. Dia menyebarkan. Dia menyebarkan tadi apa? Urfa, menyebarkan tadi kebaikan. Jadi malaikat itu mengajarkan kepada Nabi atau mengirimkan membawa kepada Nabi dari Allah sesuatu yang tadi kita sebut dengan urf. Untuk apa? Untuk disebarkan. Walaupun nanti Nabi yang menyebarkannya, tetapi karena malaikat yang diperintah Allah untuk mengantarkan kepada Nabi, maka seakan-akan malaikat ikut juga menjadi an-nasyirat. Jadi menyebarkan. Itulah sebabnya inti daripada agama samawi adalah agama dakwah, disebarkan kepada seluruh penjuru dunia. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa agama yang bertebaran ke seluruh dunia hanyalah agama samawi, terutama agama Nasrani dan agama Islam. Ya. Kalau agama Yahudi hanya terikat pada ras Bani Israel. Ya. Kalau misalnya agama Shinto hanya untuk orang Jepang, biasanya ada kecenderungan seperti itu. Agama Buddha hanya untuk dianut sampai di situ saja, tidak ekspansif, tidak meluas, tidak kemana-mana. Ya, kalau Nasrani misalnya ada namanya penginjilan. Ke wilayah-wilayah masih tradisional, yang masih animistik, pendeta-pendeta, pastor-pastor atau misionaris-misionaris Kristiani datang ke sana memperkenalkan kepada mereka Kristiani. Nah, hal yang sama terjadi pada Islam, ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya bepergian ke berbagai tempat lalu kemudian memperkenalkan Allah kepada mereka. Itu yang terjadi sehingga kenapa Islam menyebar di Asia Tenggara, padahal Asia Tenggara ini jauh sekali dari Arab sana. Sebelum Asia Tenggara masih ada negara-negara lain, yaitu misalnya ada India di sana, ada ada Sri Lanka, kemudian ada Burma dan sebagainya. Tapi tiba-tiba di ujung Asia Tenggara ini di sekitar Malaysia, sekitar Singapura, Brunei, Indonesia, tiba-tiba kok ada Islam dan mayoritas dan besar pula. Nah, itu adalah dibawa oleh para ulama dulu yang datang ke sini semata-mata untuk menyebarkan agama. Wan nasyirati nashra. Dan menjadi penyebar urfa tadi dengan sebaran yang luar biasa. Menyebarkan dengan seluas-luasnya. Kita artikan ini, wan nasyirati nashra, menyebarkan seluas-luasnya. Jadi tugas kita semuanya seperti kita sampaikan, seperti mana dikatakan Allah di dalam kaitannya dengan Nabi Muhammad, yaitu tugas dakwah itu adalah tugas kita semuanya, ana wa manittabani,
tugasku kata Nabi dan siapa saja menjadi pengikut-pengikutku, maka kita semuanya juga harus menjadi penyebar. Bagaimana kita menyebarkan agama ini tidak harus dengan ceramah seperti ulama atau seperti ustadz atau seperti misalnya mubalik. Tapi bisa dengan apa? Dengan cara berpikir yang benar. Kita menjadi teladan di tempat kita masing-masing. Kita tepat waktu di tempat kita masing-masing. Kita menjadi pekerja keras, kita menjadi disiplin. Jangan kita justru menjadi pelin-pelang di tempat kita masing-masing. Jangan kita menjadi inkonsisten di tempat kita masing-masing. Akhirnya kemudian orang menganggap bahwa itulah Islam seperti itu. Akhirnya orang tidak tertarik kepada Islam. Ya, banyak orang mengatakan bahwa susah kalau kita bekerja sama dengan orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam nantinya itu terus sering minta izin, sedikit-sedikit pergi sholat. Kalau sholat katanya masih bagus. Sebelum sholat mereka dulu tinggal di baring-baring, cerita-cerita, ngalor-ngidul. Habis itu nanti setelah selesai sholat tidak langsung pergi lagi, tapi biasanya tidur-tiduran di masjid dan sebagainya. Ini kan akhirnya kemudian reputasi ataukah image umat Islam menjadi tidak bagus. Karena kita juga akan begitu. Kalau dia bikin masjid, toanya menaranya dibikin tinggi-tinggi, baru kemudian bukan hanya azan yang dikumandangkan, tapi mulai dari jam 3 subuh sudah mulai keluar macam-macam, ngaji-ngaji, selawat-selawat atau nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Akhirnya kemudian mengganggu di sekitarnya. Padahal yang namanya teknologi kan harusnya dibuat untuk memudahkan manusia. Ilmuwan berpikir dengan teknologi supaya memudahkan manusia. Supaya manusia misalnya tidak saling mengganggu. Semakin ke sini misalnya motorcycle kalau orang Malaysia bilang, atau misalnya mobil, kereta, itu semakin ke sini bunyinya semakin tidak kedengaran. Kenapa? Supaya tidak mengganggu orang. Jadi dulu ketika mengganggu dianggap itu kekurangan dan para ilmuwan berpikir gimana caranya agar teknologi ini tidak mengganggu orang. Bahkan sekarang kemudian orang berpikir tentang mobil listrik. Mobil listrik itu tidak ada suaranya sama sekali. Jadi semakin ke sini semakin dihilangkan hal-hal yang bisa mengganggu kepentingan publik. Setiap yang bersifat kepentingan pribadi atau kelompok harusnya tidak boleh mengganggu publik. Nah, itu yang disebut dengan adab-adab. Itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Tapi kalau kemudian kita menjadi mengganggu kebahagiaan banyak orang, akhirnya kemudian menganggap Islam ini tidak cocok menjadi rahmatan lil alamin. Jadi kata rahmatan lil alamin itu hanya menjadi jargon saja, tapi kosong daripada pengamalan dan pemaknaannya. Kenapa ya? Karena kerjanya mengganggu yang lain dan dia merasa puas dengan gangguan-gangguan seperti itu. Kalau dinasihati nanti dia marah, bisa kemudian dia protes mati-matian dan sebagainya. Nah, harusnya kita orang Islam tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar rahmatan lil alamin, dan rahmat itu artinya apa? Kelemah lembutan. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Karena rahmat Allah itulah kalian bersikap lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalidal qalb. Seandainya kalian bersikap keras dan berhati kasar, orang-orang lari dari sekitar kalian. Nah, sekarang kita menganggap orang lain sebagai musuh. Ngapain harus mengikuti pendapat mereka? Nah, padahal Islam ini kan agama dakwah, harus diterima oleh banyak orang. Ingat, Islam ini adalah pesan Allah kepada kita untuk seluruh manusia. Bukan untuk kita anut sebagai orang Islam, merasa puas dengan diri kita sendiri. Kalau Nabi puas dengan dirinya sendiri, tidak menyebarkan Islam, ya kita semuanya jadi penyembah berhala. Lalu kenapa Islam bisa menyebar? Ya karena Nabi bersifat interaktif dengan orang lain. Orang lain siapa? Orang lain berbeda pendapat, mulai daripada menyembah berhala, yang beragama Nasrani, yang beragama Yahudi, yang beragama Hindu, beragama Zoroaster, beragama Buddha. Akhirnya kemudian banyak di antara mereka yang tadi yang beragama Nasrani, beragama Hindu ataukah beragama Yahudi, beragama Zoroaster, agama Persia, Majusi, itu kemudian memeluk Islam. Coba. Kalau kita katakan di awal, nggak usah kita harus menjalankan agama kita sendiri. Ya udah, berarti mereka tidak akan pernah menerima Islam. Islam tidak akan pernah bisa masuk di Persia, Iran sekarang. Kenapa? Iran itu agamanya kuat, agama Majusi, agama Zoroaster. Ya, Islam tidak mungkin masuk ke Turki. Kenapa? Ya, karena Turki itu adalah pusat agama Kristen pada saat itu. Islam tidak mungkin masuk di Palestina, karena Palestina itu adalah tempatnya Yahudi pada saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian terbaik, kalau kita selalu berpikir seperti ini, ya kita menganggap Islam hanya berhenti pada diri kita, pada komunitas kita. Padahal Islam ini adalah kenikmatan. Nanti di akhirat kita akan dituntut, Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan, nanti di akhirat kita dituntut oleh saudara-saudara kita yang tidak berhasil mengenal Islam dengan benar. Karena kita bersikap kasar kepada mereka, bersikap tidak apresiatif kepada mereka. Nanti mereka mengatakan, wahai Tuhan,
Kami telah memberikan handphone kepada mereka. Kami telah berbagi internet kepada mereka. Kami telah berbagi mobil, kereta kepada mereka. Kami telah berbagi pesawat kepada mereka. Kami telah berbagi listrik kepada mereka. Tetapi mereka tidak pernah mau berbagi agama kepada kami. Mereka melihat kami dengan pandangan sinistik. Mereka menganggap pendapat kami tidak perlu diterima. Akhirnya kemudian nanti menuntut kita di akhirat. Kita sekarang menggunakan semua produk-produk mereka. Dia membagi handphonenya kepada kita. Kita pakai handphonenya. Ya imam masjid, hafiz Quran, semuanya pakai handphone. Nah, siapa? Buatan mereka. Kita sekarang semuanya pakai mobil, pakai kereta. Ulama-ulama, ustaz-ustaz pergi ceramah pakai kereta. Orang-orang jemaah haji berangkat dari rumahnya diantar pakai kereta, pakai mobil ke bandara. Dari bandara, dari airport sampai ke Mekah Madinah sana pakai pesawat. Semuanya milik mereka, mereka yang buat. Dan mereka bagi kepada kita. Lalu apa yang kita bagi kepada mereka? Masa dunia mereka bagi? Sementara agama yang seharusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam kita tidak bagi. Kita nanti dituntut di akhirat berkenaan dengan ini. Ya. Kenapa? Karena agama berhenti pada komunitas kita. Kita merasa puas agama hanya berhenti di kita. Seakan-akan orang Islam itu nggak perlu kita dengarkan. Biarlah mereka masuk neraka semuanya. Nah, ini adalah cara pandang yang keliru. Karena justru Nabi diutus untuk seluruh manusia. Al-Quran juga diturunkan untuk apa? Hudal linnasi. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan untuk pada seluruh manusia untuk disebarkan. Bukan hanya berhenti pada diri kita. Bukan hanya berhenti pada generasi kita, pada keturunan kita. Tapi harusnya sedapat mungkin saudara-saudara kita yang tidak mengenal Islam sebenarnya bisa mengenalnya. Tapi dari mana kita mulainya? Komunikasi. Interaksi yang positif. Hubungan yang baik. Kalau hubungan yang baik, interaksi, komunikasi sudah tidak baik, sudah tidak positif. Bagaimana bisa agama kita sampaikan kepada mereka? Nanti mereka di akhirat akan menuntut kepada kita. Fal fariqati farqa. Agama datang untuk apa? Supaya kita bisa membedakan ini. Jadi wan nasyirati nasyra, menyebarkan seluas-luasnya apa tadi? Urfa, kearifan. Wisdom, wise, bijak, arif. Apa nanti ujungnya? Fal fariqati farqa. Sehingga kita bisa membeda-bedakan. Fal fariqati farqa. Kisah farqa itu dari kata furqan, membedakan. Jadi agama datang supaya kita bisa membedakan. Agama mengedukasi kita. Agama mencerahkan, mengenlighten kita punya pikiran, jiwa supaya kita bisa membedakan mana yang hak kita dan mana bukan hak kita. Mana wilayah pribadi kita dan mana wilayah publik. Mana wilayah kelompok kita dan mana wilayah bersama. Mana kepentingan pribadi dan mana kepentingan bersama. Jadi kita bisa mengenal dengan baik. Itu namanya fal fariqati farqa. Tidak hanya berbicara tentang hak dan batil, tidak hanya berbicara tentang halal dan haram, tapi semua hal. Fal fariqati farqa. Nah, semuanya itu lalu disimpan di mana? Al-urfa tadi, yang kemudian menjadi furqan tadi, pembeda, di mana disimpannya? Yaitu di dalam Al-Quran, yang kemudian disampaikan Nabi, lalu kemudian bertulis di sini nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadinya ini tidak tertulis di sini sebelum Nabi mengucapkannya. Ya. Fal mulkiyati dzikra. Mulkiyat itu adalah menyampaikan ini. Jadi malaikat-malaikat mulkiyat, laqiyat itu adalah menjumpai, menyampaikan, menjumpai Nabi untuk menyampaikan dzikra, peringatan, yaitu Al-Quran. Jadi isi Al-Quran tadi adalah peringatan. Fal mulkiyati dzikra. Jadi cuma sekian terbaik kalau diartikan tadi angin kayak terlalu jauh, terlalu jauh menyimpangnya. Jadi fal mulkiyati dzikra, lalu menyampaikan peringatan yaitu Al-Quran. Jadi malaikat saja menyampaikan Al-Quran, harusnya kita juga menyampaikan Al-Quran. Kepada siapa itu Nabi menyampaikan Al-Quran? Ya kepada orang yang tidak tahu Al-Quran tadinya. Orang-orang tadi di sekitarnya menyembah berhala, beragama bukan Islam, bahkan menyembah api, bahkan tidak beragama. Nah itu Nabi datang ke sana, Pak Bus sekalian. Berjibaku, mengorbankan segala yang ada pada dirinya, supaya peringatan ini sampai kepada seluruh manusia. Karena Allah menyebarkan ini dari pusat singgasananya sampai kepada alam semesta. Yaitu dari dirinya, dari Allah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui tadi malaikat-malaikat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itulah yang dianggap memiliki syarat untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.
rahmatan lil alamin. Apa namanya rahmatan lil alamin? Ajarannya itu diperuntukkan untuk seluruh alam semesta. Nabi wafat diteruskan oleh ulama-ulama berikutnya, hamba-hamba Allah yang saleh berikutnya. Nabi wafat diteruskan oleh ulama-ulama yang disebut dengan warasatul anbiya. Jadi fal mulkiyati dzikra. Baru uzran au nudra. Isi dari peringatan ini dua macam, yaitu argumentasi. Uzra ini adalah argumentasi, hujah. Yang kedua hanyalah sekedar peringatan saja. Jadi ada berbentuk hujah, argumentasi. Jadi ini argumentasi, alasan-alasan, dan ada juga sekedar peringatan. Peringatan mengatakan kita pasti akan mati. Itu kan cuma peringatan. Kenapa? Karena semua orang tahu kalau akan mati. Semua orang tidak perlu kita katakan alasannya mati. Tidak ada yang bertanya, kamu akan mati, apa alasannya saya akan mati? Tidak ada. Jadi hanya mengingatkan bahwa semua kita pasti akan mati. Karena pasti akan mati, maka ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, adanya kehidupan setelah kehidupan dunia itu butuh bukti, alasan, uzra namanya. Ya. Jadi uzra ini adalah argumentasi yang mendasari peringatan tersebut. Jadi artinya walaupun peringatan yang kita bicarakan tadi tidak perlu argumentasi, tetapi background utamanya adalah alasan, uzra, argumentasi. Yaitu bahwa ada kehidupan setelah kehidupan akhirat. Maka kita harus berhati-hati akan kematian kita masing-masing. Jadi agama datang memberikan argumentasi, uzra, alasan, hujah. Jadi agama itu tidak hanya diajarkan secara doktriner dan dogmatik. Agama harus disertai dengan alasan-alasan. Ketika alasan-alasan ini mati dan hanya berhenti di sini saja, ingat agama hanya berhenti di sini saja dan ini mati, maka kemudian agama menjadi agama dogmatik. Ini terjadi di agama manapun juga. Sehingga kemudian agama itu tidak rasional. Ya. Tidak rasional. Apa sebabnya? Ya menjadi dogmatik. Pokoknya lakukan saja. Tidak ada hubungannya dengan fakta. Tidak ada hubungannya dengan kenyataan, tetapi dilakukan. Ya. Mohon maaf, ini yang menyebabkan banyak umat Islam yang semangat kerja kerasnya kurang. Kenapa? Karena dia berpikir ya, kalau mau kaya, kita berdoa. Harusnya kan kalau kaya, kerja keras. Ya, berdoa itu adalah merupakan memperbaiki jiwa. Doa kita adalah supaya ketika kita bekerja tadi itu, kalau berhasil tidak angkuh, tidak arogan, tidak kufur. Kalau kita gagal dalam bekerja, tidak putus asa. Kan itu sebetulnya tujuannya doa kita. Bukan doa kemudian buat kita kaya raya tanpa bekerja. Tidak ada orang bisa kaya raya tanpa bekerja. Jadi kalau kita ingin lapar, kalau kita ingin menghilangkan lapar, ya makan. Tidak cukup dengan baca doa. Kalau kita ingin menghilangkan haus, ya kita harus minum. Maka berpuasa itu menunjukkan kepada kita. Kita berpuasa artinya bertakwa, berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Dan berpuasa artinya menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tetapi ketika kita sore hari lapar, ya lapar kita, haus kita tidak hilang begitu saja. Kalau kita satu, tidak mencari beras, tidak memasak beras, tidak memakan nasi yang sudah disiapkan, tidak akan mungkin menjadi hilang laparnya. Kita tidak mencari uang untuk beli air, airnya kita tidak minum, ya tidak bisa menghilangkan, kita punya haus. Nah ini yang disebut dengan jemaah sekalian terbagi harus uzra, harus argumentatif, harus hujahnya ada. Baru setelah itu ada nuzra. Ya nuzra itu ya memang yang bersifat sudah aksiomatik namanya. Kalau aksiomatik dia tidak uzra. Seperti kita pasti mati, itu aksiomatik. Ya, itu sudah pasti. Sudah badihi namanya, tidak perlu dibuktikan. Nah, yang seperti itu adalah nuzra. Ya. Jadi, uzra atau nuzra. Nanti pada akhirnya kiamat akan datang. Benda-benda ini akan hancur. Bintang-bintang akan berjatuhan. Innama tu'aduna lawaqi'un. Innama tu'aduna lawaqi'un. Sesungguhnya tu'adun, apa saja yang dijanjikan oleh Al-Quran, yang dijanjikan oleh para nabi dan rasul, bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, lawaqi'un, pasti akan terjadi. Lawaqi'un. Alam semesta akan hancur, bintang-bintang akan berjatuhan, dunia ini akan binasa, lawaqi' pasti akan terjadi. Jadi kalau Al-Quran mengatakan ada yaumul kiamah, pasti akan terjadi. Kalau Al-Quran mengatakan ada alam barzah, pasti akan terjadi. Pasti akan jadi kenyataan. Lawaqi' itu pasti menjadi fakta.
pasti akan menjadi kenyataan. Jadi innama tu'aduna lawaqi'un. Sungguhnya apa saja yang dijanjikan kepada kamu, lawaqi'un, benar-benar pasti akan terjadi. Kapan itu terjadi? Faidzan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang itu tumisat, dihapuskan. Di ketika bintang-bintang itu sudah runtuh, sudah tidak ada. Kita sudah bicara sebelumnya, yaitu ketika bintang-bintang itu masuk ke dalam black hole-nya, masuk ke dalam lubang hitam besar, lalu kemudian dia hilang semuanya. Faidan nujumu tumisat. Jadi artinya alam semesta akan kembali lagi ke dalam ketiadaannya, sebagaimana sebelumnya berasal dari tidak ada menjadi ada karena diadakan oleh Yang Maha Ada. Maka nanti pada akhirnya Yang Maha Ada akan membuatnya lagi tidak ada dengan mengembalikannya kepada ketiadaannya. Faidan nujumu tumisat. Pada saat itu bintang-bintang akan dihapuskan. Ketika bintang-bintang kita artikan dengan manusia-manusia suci, artinya pada saat tidak ada lagi manusia suci di alam semesta, maka runtuhlah alam semesta. Jadi ketika nanti manusia suci terakhir sudah pada turun, Nabi Isa sudah datang, mungkin Nabi Khairul juga muncul, Imam Mahdi datang, setelah itu kemudian dunia kembali menjadi sejahtera seperti kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah itu kemudian mereka semuanya meninggal secara alamiah, lalu kemudian alam semesta menjadi kiamat. Seperti faidan nujumu tumisat. Maka ketika bintang-bintang semuanya dihapuskan. Akhirnya apa yang terjadi? Langit kemudian terbelah. Ini kita berikan ilustrasi seperti langit itu seperti ada belahannya. Tapi kata-kata terbelah artinya apa? Langit itu kemudian kehilangan gaya gravitasinya. Ketika langit kehilangan gaya gravitasinya, tidak saling menahan. Lagi kan yang menahan sebetulnya adalah gravitasi. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Dia akan menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Dan ini juga yang terjadi pada alam semesta. Jadi bintang-bintang nanti akan berguguran seperti ilustrasi kita di sini. Wa idzas sama'u furijat, dan pada saat itu langit pun terbelah. As-sama'u furijat, ya, langit pada saat itu terbelah. Wa idzas sama'u furijat. Apa itu langit? Langit itu kita artikan sebagai, kalau kita artikan langit ini sebagai langitnya alam semesta, kemudian dia terbelah, berarti kan artinya bahwa dia telah keluar daripada hukumnya. Bisa juga langit terbelah, langit dalam pengertian alam non materi terbelah, artinya dia akan dimasuki oleh alam materi tadinya. Alam materi, begitu masuk di sana, dia harus keluar dari hukum ruang waktunya. Kenapa harus ke sana? Karena Allah mengatakan kita ini semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya berlaku pada manusia, tapi berlaku pada apapun juga. Semua yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini tadinya tidak ada, lalu kemudian Allah mengadakannya sehingga sumbernya adalah Allah. Tapi pada akhirnya kita akan lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan pada saat itu wa izal jibalu nusifat. Pada saat itu gunung-gunung sudah dihancurkan. Gunung-gunung dihancurkan apa jemaah sekalian? Artinya bisa juga bermakna tadi kedatangan insan-insan suci. Karena kalau insan suci sudah datang, ibaratnya Al-Qur'an sudah datang. Ketika dia datang, maka gunung-gunung, orang-orang arogan itu kemudian menjadi tidak berdaya. Jadi jibal bisa bermakna orang-orang arogan, orang-orang yang tadi menganggap dirinya sebagai pasak kehidupan, lalu kemudian menjadi tidak berdaya. Wa idzal jibalu nusifat, tentu juga tanpa meninggalkan makna lahirnya, makna zahirianya, yaitu bahwa gunung-gunung memang akan binasa pada akhirnya, seperti mana misalnya juga di dalam surat Al-Qariyah, wa ma adraka mal qariyah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Jadi jibal juga disebutkan di sana. Jadi wa izal jibalu nusifat, apabila gunung-gunung nanti kemudian dihancurkan. Tetapi ada juga ayat mengatakan bahwa seandainya Al-Quran ini diturunkan di atas gunung-gunung, maka kemudian binasalah semuanya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aital khasyian mutasaddian min khasyiatillah. Itu kita bisa baca di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Di sana dikatakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, seandainya Al-Qur'an diturunkan di atas gunung, la ra'aitau khasyian mutasaddian min khasyatillah, kamu akan melihat gunung itu akan hancur karena takutnya kepada Tuhannya. Tapi apa kata Allah?
tilkal amsal nadribu halinnas. Itu hanya perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Artinya ketika pasangan Al-Quran itu datang, ya secara majasi gunung-gunung itu kemudian menjadi ketakutan. Apa sebabnya? Karena Al-Quran telah datang dan mereka adalah yang tidak memiliki kemampuan untuk memikul Al-Quran tersebut berdasarkan surat Al-Hasyr tadi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semuanya bisa diberikan oleh Allah kepahaman untuk memahami ayat-ayat ini, baik zahirnya ataupun batinnya, yaitu bahwa pertama, kehidupan kita ini bukanlah kehidupan yang terasing. Seperti mana pendapat sebagian ilmuwan bahwa kita ini adalah makhluk yang terasing, yang terlempar di muka bumi. Kita bukan makhluk yang terasing. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan selalu berada dalam rahmat Allah SWT. Bahkan Allah menggait, selalu kita membimbing kita dengan mengirim kepada kita malaikat-malaikat yang disebut dengan Al-Mursalat. Malaikat-malaikat ini datang kepada insan suci, manusia suci, supaya manusia suci menyebarkannya kepada kita, dan kita juga yang telah mengambilnya, mendapatkannya, menyebarkan lagi kepada yang lain. Kepada siapa? Pada seluruh umat manusia, karena siapapun manusia itu, apapun rasnya, apapun agamanya, bahkan tidak beragama sekalipun, semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah masa kenabian Nabi Muhammad kita, semuanya pada hakikatnya adalah umat Nabi Muhammad SAW, sehingga harus kita menyampaikan kebenaran kepada mereka. Mereka juga adalah umat Nabi Muhammad. Mereka juga berhak atas karunia Allah SWT yang dibawa oleh para malaikat-malaikat tersebut. Yang kedua, Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa pada akhirnya kehidupan akan berakhir. Kehidupan dunia ini adalah sementara saja. Sehingga harusnya kita membina jiwa kita, hati kita, karena jiwa kita lah yang dipersiapkan untuk hidup di alam sana. Jiwa kita ini dipersiapkan hidup di alam berikutnya. Jiwa kita bukan tempatnya di alam dunia. Di dunia ini jiwa hanya sementara saja. Jiwa aslinya, hidupnya yang asli, yang hakiki adalah di yaumil akhir. Maka marilah kita membina, marilah kita mengedukasi jiwa kita agar siap hidup di alam berikutnya, mulai daripada alam barzakh, pada mahsyar, mizan, sampai nanti kepada surga. Kalau kita tidak membinanya, pada akhirnya nanti jiwa kita menderita, dan penderitaan itu sesuai dengan jahanam. Semoga saja apa yang menjadi harapan kita bersama terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lafu minkum, yang ada pertanyaan dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Oh, saat ayat yang berbicara faiza nujumu misal, maka kalau kita pergunakan ilmu astronomi, di mana dalam solar system kita matahari kekal bertindak menyebarkan kebaikan demi menghidupkan penghuni bumi itu sendiri dan apa-apa seisinya. Kemudian jarak planet-planet jauh dekat daripada matahari itu sendiri melambangkan kepada secara batinnya jauh dekatnya kita dengan insan suci tadi, sehingga bumi satu-satunya secara tepat dan padu hubungannya dengan matahari sampai mengakibatkan kehidupan itu terjadi. Beri pencerahan batinnya tentang planet-planet yang jauh dan matahari yang kekal ada bersama kita sebelum akhirnya matahari kita ni akan musnah dan kita pun akan turut musnah juga. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, memang kalau orang membayangkan nanti matahari musnah, binasa, bertabrakan dengan planet-planet di sekitarnya, maka kemudian kita bayangkan mengerikan sekali. Tapi kalau kita berpikir tenang, berpikir spiritual, agami, sebetulnya tidak perlu membayangkan yang seram-seram. Apa sebabnya? Karena nanti yang namanya tubuh kita ini walaupun tidak terjadi kiamat besar, ya memang harus hancur. Kita lihat kalau orang sudah meninggal dunia, maka tubuh kita dikembalikan ke tanah untuk kembali diolah menjadi tanah lagi, menjadi kembali seperti semula. Nah, maka kaitannya dengan pertanyaan Pak Nur tadi adalah bahwa bagaimana dengan
bagaimana dengan planet-planet lain ataukah kehidupan lain setelah alam semesta kita ini hancur, terutama matahari kita. Haji Mas yang berbahagia, Allah SWT berkali-kali menjelaskan akan adanya kehidupan setelah kehidupan dunia kita. Contohnya saya ketika Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu menggunakan seluas langit dan bumi. Berarti kan bukan langit dan bumi, tapi ada kehidupan seluas langit dan bumi. Nah, kehidupan inilah yang mungkin nanti tadi disebutkan dengan penuh dengan planet-planet lain. Jadi ada kehidupan lain sebetulnya yang Allah sampaikan bahwa luasnya seluas langit dan bumi. Sedangkan yang kita tempati sekarang ini cuma satu keluarga matahari. Kita tahu matahari kita bukan satu-satunya, banyak matahari di tempat lain. Tapi sangat mungkin yang kiamat nantinya adalah matahari kita saja. Walaupun tentu tidak tertutup kemungkinan bahwa seluruh alam semesta akan binasa. Tetapi sangat mungkin juga yang binasa hanyalah tata surya kita saja. Tata surya kita itu artinya yang pusatnya adalah matahari, kemudian ada planet-planetnya seperti bumi, Jupiter, Mars, dan sebagainya. Jadi nanti itu akan hancur. Nah setelah itu hancur berarti otomatis kita hancur. Karena kita ini hanyalah bagian daripada bumi, sedangkan bumi juga adalah bagian kecil daripada tata surya tadi. Ya, jadi tata surya kita ini bumi salah satu. Yang kalau kita lihat gambarnya itu dari atas, itu bumi kita kecil sekali, hampir tidak kelihatan. Ya, hampir tidak kelihatan. Di luar misalnya, kita lihat dari luarnya Pluto misalnya. Ya, kita lihat dari luarnya Pluto, maka kemudian bumi kita hampir tidak kelihatan. Nah, apa artinya kita 1 orang, 2 orang, 3 orang tidak ada apa-apanya? Jadi kesimpulannya secara fisikal, secara jasmani, kita ini benar-benar lemah sebetulnya. Harapan kita satu-satunya hanyalah merupakan jiwa kita. Maka jiwa kita inilah yang harus berhubungan dengan matahari yang hakiki, matahari yang sesungguhnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jiwa kita inilah yang harus berhubungan dengan rembulan yang sesungguhnya, yaitu penerima cahaya daripada matahari, yaitu para imam, para insan suci, yang kita sebut dengan manusia kamil, insan kamil. Jadi jiwa kita harus berhubungan dengan mereka. Matahari sendiri hanyalah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun menyebut matahari tetapi Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang menyebabkan langit dan bumi ini bisa kita lihat bercahaya. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, gimana caranya kita mempersiapkan agar jiwa kita menyerap cahaya ilahiyah, cahaya matahari ketuhanan. Seperti mana tubuh kita, Pak Bu sekalian, kita tahu semuanya kan bahwa kalau tubuh kita tidak pernah kena matahari, kita pasti akan sakit. Jadi kalau tubuh kita tidak kena matahari, kita akan sakit. Ya, cobalah kalau ada bapak-bapak, ibu yang tidak pernah keluar sama sekali dan tidak pernah keluar kena matahari misalnya, itu pasti akan sakit. Kalau tubuh kita tidak sehat, bahkan sakit-sakitan kalau tidak kena matahari, nah itu juga terjadi pada jiwa kita apabila tidak terkena cahaya ilahiyah. Maka tugas kita lah melalui Nabi, Rasul, dan Al-Quran ini untuk supaya mempersiapkan kehidupan jiwa kita untuk menyambut kehidupan berikutnya yang dikatakan tadi Pak Nur, planet-planet lain setelah matahari kita ini hancur, matahari secara fisik kita ini adalah hancur, ataukah sederhananya saja, kalau kita sudah mati, nyawa sudah keluar dari diri kita, lalu kemudian kita menjadi kaku, pada saat itu nyawa, jiwa sudah tidak ada pada tubuh kita. Jiwa kita sudah pergi di sana. Makanya kalau ada orang meninggal dunia itu pasti tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa menyebut apa-apa lagi. Pertanyaan kemana tadi kehidupannya itu, kan tadinya bisa berbicara, ya, bisa berkata-kata. Kalau misalnya hanya karena faktor biologis, ya harusnya kan bisa dibantu misalnya suatu saat supaya yang bersangkutan itu bisa berkata-kata lagi. Tapi ini kok tidak bisa. Nah, artinya apa? Jiwanya memang yang sudah keluar dari tubuhnya. Ketika jiwa kita keluar dari tubuh kita, kita hanyalah merupakan jasad, mayit saja. Nah, yang namanya mayit ini jemaah sekalian berbahagia, sebentar lagi atau tinggal menunggu waktu dikembalikan kepada asalnya secara fisik, yaitu tanah. Nah, maka jiwa kita lah yang harus menyambut matahari berikutnya. Kalau ini kita tidak lakukan, ya kita khawatir seperti yang dikatakan tadi, pertanyaan daripada Pak Nur. Bapak sekalian, yang lain lagi berikutnya yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mek. Mau nanya tadi tentang pernyataan bahwasannya ya banyak umat Islam terlibat secara sains atau apa. Pernyataan saya yang pertama ini Ustaz, apakah ada yang salah dengan konsep pandangan dunia bagi yang dialami masyarakat atau umat Islam ini, sehingga tidak mau menguasai dunia karena agama selalu identikkan dengan akhirat gitu. Karena Nabi Muhammad kan berkata kalau ingin dapat dunia juga dengan ilmu, akhirat dengan ilmu, ingin kedua juga dengan ilmu. Nah, sebagai contoh ini Ustaz, dulu saya pernah mengikuti satu metode law practice Ustaz, yang diantaranya diajarkan oleh trainernya itu, misalnya kita mau kaya, kita bayangin siapa tokoh yang panutan untuk menarik itu, misalnya Bill Gates, maka nyebut nama Bill Gates, jadi pikir Ustaz gitu. Jadi itu kan sebenarnya metode yang udah ada di Islam, yaitu berzikir, dan diajarkan juga di Islam kalau mau perbanyak menjadi akhlaknya baik, maka perbanyak sholawat dan macam. Nah, tapi ketika ini menjadi dicetuskan Barat, itu banyak yang trainer-trainer yang notabene adalah Islam kayak terkagum-kagum dengan metode itu, padahal zikir itu udah hal yang sehari-hari dalam Islam, cuma diturunkan di dunia tataran duniawi gitu, Ustaz. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain. Intinya itu. Nah, ini apa yang berangkat dari kesalahan konsep pandangan dunia, sehingga ya itu tadi dunia sedemikian hina, dunia buruk. Itu gimana Ustaz? Karena nanti berdampak juga kepada sains. Kan sains yang banyak perkembangan memang banyak bermanfaat bagi tataran dunia juga, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Max. Jadi jemaah sekalian berbahagia, pertanyaan Max tadi menarik ya. Jadi intinya adalah bahwa kita mulai dari cara pandang umat Islam selama ini. Cara pandang umat Islam selama ini tentang dunia, yang namanya world view, pandangan dunia ya. Ini bukan dunia dalam pengertian meja berumah, bukan, pandangan dunia, kehidupan dunia. Dunia dan akhirat. Jadi kita bicarakan dunia di sini ya kehidupan kita sekarang lah. Kehidupan dunia, kehidupan. Jadi world view mereka, pandangan dunia mereka itu adalah menganggap adanya namanya dikotomi antara kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Jadi ada dikotomi, ada gap. Jadi ada gap antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi gap inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam dipaksa untuk berdiri pada salah satu di antara keduanya. Nah, mereka yang berdiri di akhirat, yang posisi akhirat saja, mereka kehilangan semangatnya terhadap dunia. Tapi lucunya ketika mereka kehilangan semangatnya terhadap dunia, mereka aja suka kalau diberikan dunia kepadanya. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Cenderung menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan dunia. Jadi namanya agama jadikan sebagai pendekatan transaksional. Ya. Jadi agama dijadikan sebagai pendekatan transaksional. Kenapa? Karena pertama dia menganggap kehidupan sesungguhnya adalah akhirat. Dunia ini biarlah orang lain mengurusinya. Tapi pada saat yang sama mereka tidak bisa keluar dari fakta bahwa orang hidup di dunia butuh dunia. Perlu makan, perlu minum, perlu kendaraan, perlu mobil, kereta, macam-macam, perlu rumah. Nah, tapi karena mereka berdiri di akhirat, tapi mereka juga terjebak pada fakta bahwa mereka harus makan, minum setiap hari, mereka juga harus bepergian, akhirnya kemudian ini menyebabkan agama atau akhirat dijadikan sebagai alat bargaining. Ya, alat bargaining, alat tawar-menawar, bargaining power. Ya, sehingga mohon maaf seperti diperjualbelikan agama. Ya. Akhirnya kemudian ya cenderung agama dijual, dihargai, satu kali baca ini dapat sekian, seperti itulah. Kalau kalian mau rumahnya bersih, nanti saya bacakan, bawa anak-anak yatim untuk baca-baca Al-Quran. Nanti tinggal bapak bayar mahar. Tidak disebutnya dengan tidak disebut dengan honor, tetapi mahar. Nanti maharnya bapak itu mengatakan maharnya berapa, mulai daripada ustadznya sekian, anak yatim sekian, nanti kemudian potong kambing sekian, ini banyak sekali juga. Nah ini kan kemudian akhirnya orang berdiri di akhirat ini akhirnya kemudian menjadikan modal-modal akhiratnya sebagai alat bargaining tadi, alat tawar-menawar. Ya, kita sebut tadi dengan transaksi yonal. Nah ini yang terjadi, satu.
Sebaliknya mereka yang Islam, semangatnya Islam tetapi berdiri di dunia ini, akhirnya mereka mengalami namanya inferiority complex. Inferiority complex. Akhirnya kemudian dia sholat, dia puasa, tetapi yang dikagumi adalah orang seperti Bill Gates, orang seperti Steve Jobs, orang seperti Elon Musk, seperti itu dan sebagainya. Ya, tentu saja tidak salah secara sepenuhnya, tapi ada yang keliru di sana. Apa sebabnya? Ya harusnya kalau kita ingin kaya sederhana. Ya, kalau kita ingin punya duit sederhana saja. Ya ikuti hukum-hukumnya. Kalau ingin basah, cemplung ke kolam. Kalau ingin panas tangannya, masukkan ke dalam api. Sederhana sekali. Ya, tidak perlu kita melihat kepada Bill Gates, tidak perlu kita melihat kepada Elon Musk, tidak perlu kita melihat kepada siapa-siapa. Kita cukup melihat Nabi Sulaiman saja juga bisa kaya, Nabi Daud bisa kaya dan sebagainya. Jadi tidak perlu kita melakukan saja hukum-hukum Allah tadi malam atau kapan itu 3 hari Senin yang lalu kita bicara tentang 3 hukum Tuhan. Yang pertama adalah hukum alam, natural law. Yang kedua adalah hukum akal, mantik, logik. Yang ketiga adalah hukum Tuhan, syariat. Ini saja kita lakukan secara sempak. Yang salah kalau kita menyingkirkan hukum alam, kita menyingkirkan hukum akal, lalu kita hanya melaksanakan syariat saja. Nah inilah yang menyebabkan tadi terjadinya posisi yang pertama tadi, yaitu seakan-akan dunia berpisah dengan akhirat. Nah sehingga kemudian orang yang coba berpikir di dunia tetapi mendengarkan ceramah dari ahli akhirat, akhirnya kemudian mengalami dilematika tadinya, sehingga kemudian namanya disebut dengan inferiority complex. Dia membuat motivasi tetapi yang disebut-sebut orang lain. Yang orang lain itu lucunya lagi adalah mungkin tidak beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena ya kita semuanya terjebak pada dikotomi. Kalau begitu bagaimana solusinya? Kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak melihat dikotomi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa sebabnya? Tidak ada yang disebut dengan profan dalam kehidupan Al-Qur'an. Ingat, profan dan sakral itu bahasa luar sebetulnya, awal daripada sekularisasi. Awal daripada sekularisme adalah dibagi antara profan dan sakral. Nah, di dalam Islam kita ada yang profan? Tidak ada. Karena nyamuk pun dianggap sebagai tanda kebesaran Allah. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, Inna allaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa fa'ammal ladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Allah tidak segan-segan bikin perumpamaan dari nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Dan orang beriman mengatakan apa? Pada nyamuk itu ada kebenaran. Allah juga mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Pada penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang. Jangan kita berpikir hanya langit dan bumi saja, tapi bayangkanlah ilmu-ilmu yang muncul dari sana. Pada penciptaan langit dan bumi muncul ilmu-ilmu seperti fisika, astrofisika, astronomi dan sebagainya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang muncul di sana. Begitu juga pertukaran malam dan siang, lahir macam-macam ilmu di sana. Lahir disiplin ilmu dan banyak orang jadi PhD di sana, doktor di sana, ilmuwan di sana. Dan Allah mengatakan apa? La ayatin lil albab. Semuanya ada tanda kebesaran Allah. Jadi kesimpulannya dalam pandangan Islam, semua yang ada, semua realitas, mulai daripada yang paling mikro, bahkan superatom, subatom seperti proton, neutron dan elektron, sampai kepada yang makro kosmos dan juga bagian-bagian yang lain, itu adalah merupakan tajalli daripada Allah. Tajalliat daripada Allah. Mulai daripada tubuh kita yang fisik sampai kepada jiwa kita yang dalam adalah merupakan tajalli daripada Allah SWT. Tidak ada yang profan, semuanya adalah sakral. Dan karenanya kita tidak bisa mengatakan kalau orang berdagang itu adalah urusan dunia. Kita ambil contoh misalnya, paling gampang kita simpulkan dengan sholat. Sholat ini kita jadikan contoh, kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Bagaimana dengan sholat? Satu, sholat itu salah satu, ada namanya syarat sahnya. Sholat itu syarat sah pertamanya adalah berwudu. Bisakah kita berwudu kalau tidak ada air? Bisakah ada air kalau tidak ada pompa, tidak ada pantek? Bisakah kita menyimpan air kalau tidak ada toren, tidak ada tangki? Bisakah kita memompa kalau tidak ada uang untuk membayar pompa, membeli pipa, membuat sumur? Jawabannya tidak bisa. Jadi untuk berwudu saja butuh uang, butuh kerja dulu. Karena kita harus kerja, uang kita belikan pipa kita kemudian belikan panggil tukang pantek, baru kemudian kita beli toren, simpan air untuk berwudu. Jadi baru sederhana. Belum lagi dengan sebelum berwudu ada namanya toharah. Dalam Islam, suami istri kalau berhubungan dia harus toharah, dia harus mandi junub.
Perempuan yang sudah selesai menstruasinya, maka dia harus mandi junub. Coba lihat. Dan itu air artinya. Nah, bisakah kita menggunakan air kalau kita tidak punya uang untuk mendatangkan air? Itu baru air. Belum lagi dengan setelah kita berwudu apa? Wajib menutup aurat. Bisakah kita menutup aurat kalau tidak punya baju? Ini baju kalau begitu bukan dunia. Kenapa? Karena alat untuk sholat. Tidak sah sholatnya orang kalau tidak pakai baju, tidak menutup aurat. Dan baju ini harus kita punya uang untuk membelinya. Dan baju ini melahirkan teknologi yang sangat banyak. Ada tekstil di sana, ada bahan di sana, ada pertanian di sana, pertanian kapas di sana, ada perkebunan, luar biasa. Jadi dia merembet kemana-mana. Jadi dengan demikian, benarlah ketika Allah berfirman, awal daripada beragama itu adalah membaca, Iqra. Membaca artinya apa? Belajar. Dari belajar melahirkan keahlian. Keahlian melahirkan produk-produk. Produk-produk kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT, digunakan untuk salat, digunakan untuk pergi haji dengan menciptakan pesawat, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, dalam Islam ini tidak dikenal dikotomisasi. Tidak dikenal gap antara dunia dan akhirat. Islam melihat satu kesatuan, integralistik dan holistik. Semuanya adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah merupakan min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Semua mulai daripada yang makro yang sampai yang mikro adalah merupakan tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian harusnya menjadi kaya itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pekerja keras menyebabkan kita selamat daripada melanggar daripada syariat. Karena setiap orang, apalagi kalau dia laki-laki suami, dia diwajibkan, dia berjanji waktu dia menikah untuk menafkahi keluarganya. Artinya apa? Seorang suami yang bekerja keras untuk mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya adalah melaksanakan syariat Tuhan. Kenapa? Karena dia menjalankan akadnya, dan akad itu adalah syariat, akad nikahnya. Jadi dengan demikian kita tidak ada dikotomi di sini. Dikotomi itu adalah muncul dari wilayah lain ketika ingin memperkenalkan sekularisasi. Sekularisasi itu dimulai dengan membagi dua, ada yang sakral, ada yang profan. Seperti itu, Max. Nah, Bapak Ibu Mas Kaiser Bahagia, kalau tidak ada lagi di langsung kita ke chatting Bu Dokter ya. Ada Bu Dokter, silakan. Sekarang kita ke Pak Burhan ya. Yaitu apakah keberadaan Imam Zaman terkait dengan ruang dan waktu? Apakah bisa kita asumsikan bahwa Al-Muntazar Mahdi berada di mana-mana? Kita perlu sampaikan Mas Kaiser Bahagia bahwa tadi kita sudah sampaikan bahwa Islam itu memandang satu kesatuan. Jadi alam indrawi dan alam non-indrawi itu satu kesatuan. Alam empirikal, alam rasional, dan alam spiritual ini satu kesatuan. Tidak ada bedanya. Begitu. Jadi misalnya Tuhan kita sebut ada. Apa yang kita sebut dengan Tuhan ada? Padahal tidak dijangkau oleh panca indera. Tak terjangkaunya Tuhan dengan panca indera, tidak lantas kita berhak mengatakan Tuhan tidak ada. Nah, kalau misalnya seperti Nabi Isa, atau seperti Nabi Khidir, atau seperti Imam Mahdi, yang tidak terjangkau oleh panca indera, lantas kita mengatakan tidak ada. Nah, ini bertentangan dengan logika pertama. Dengan demikian, ada atau tidak ada tidak terkait dengan indera, tidak terkait dengan empirikal, tapi terkait dengan faktualitas. Secara fakta memang dia ada atau tidak ada, ya kan begitu. Ternyata bisa kita buktikan secara rasional bahwa Tuhan itu ada. Kita bisa buktikan bahwa yang namanya manusia bisa lepas dari ruang waktu. Bisa lepas dari ruang waktu. Apa sebabnya? Karena ruang waktu itu adalah kepunyaan Tuhan. Dan ketika Tuhan yang melakukannya, tentu dia bisa. Seperti misalnya Nabi Muhammad kita bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Tuhan yang memperjalankan. Secara ruang waktu tidak bisa. Tapi Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Secara hukum alam, natural law, air tidak bisa terpisah. Air tidak bisa terbelah. Tapi pada zaman Nabi Musa terbelah. Kenapa? Karena itu perbuatan Tuhan melalui tongkatnya Nabi Musa. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Tapi pada zaman Nabi Isa, orang mati bisa hidup kembali. Kenapa? Karena itu hakikatnya perbuatan Tuhan melalui tangannya Nabi Isa. Maka ketika itu semuanya perbuatan Tuhan menjadi sangat mungkin. Kenapa? Karena Tuhan adalah beyond segala-galanya. Tuhan adalah di atas hukum alam. Tuhan berada di atas hukum akal.
Tuhan berada di atas hukum syariat. Kenapa? Karena Tuhan adalah yang paling a'la. Dan kita selalu baca kalau kita sujud, Subhana rabbiyal a'la. Apa arti a'la? Dia di puncak piramida eksistensi. Sehingga tidak ada yang tidak terjangkau olehnya dan tidak ada yang tidak bisa olehnya. Dengan demikian, sederhana saja bahwa Nabi Isa, Nabi Khidir, Imam Mahdi, ada walaupun tidak terjangkau oleh panca indera kita. Karena panca indera bukan ukuran ada atau tidak adanya sesuatu. Kalau kita mengukur panca indera sebagai ukuran ada dan tidak adanya sesuatu, kita sudah turun menjadi kaum materialis sejati, tapi kaum materialis sejati sendiri tidak pernah bisa menjadi materialis sejati yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka masih menggunakan penalaran logika, dan penalaran itu benar-benar bukan indrawi. Itulah sebabnya Immanuel Kant susah menerima empirisme murni daripada John Locke misalnya. Jadi kita asumsikan bahwa pasti dia kata berada di mana-mana ini sebetulnya ya tidak bisa digunakan, karena begitu kita bicara dengan bukan ruang waktu, tidak bisa berbicara di mana-mana. Karena kata di mana ini pertanyaan di dalam ruang waktu. Mana itu artinya tempat, jadi di mana artinya tempat, ya kapan artinya waktu. Nah, kalau kita sudah berbicara beyond ruang waktu, berarti kata di mana dan tempatnya juga tidak bisa dipertanyakan, tidak bisa ditanyakan. Maka tidak bisa kita tanyakan Tuhan di mana, karena menanyakan Tuhan di mana menanyakan bahwa Tuhan itu punya tempat. Padahal secara akal Tuhan tidak bertempat tinggal, karena Tuhan berada di atas tempat tinggal, berada di atas ruang namanya. Dengan demikian pertanyaan di mana menjadi tidak valid namanya. Ketika pertanyaan tidak valid, jawabannya tidak mungkin bisa ada. Kalau itu terpaksa kita menggunakan untuk anak-anak, ya terpaksa kita menggunakan kata ada di mana-mana, ya. Tapi sebetulnya pertanyaan kata-kata ada di mana-mana sebetulnya tidak bisa dibahasakan seperti itu. Terakhir kita berdoa untuk ada dari Ibu Dr. Indira Silviandari yang sedang sakit dan besok akan menjalani tindakan kateter jantung. Kita doakan ya. Ibu Indira Pak Ustaz ini jemaat tetap kita juga di sini. Hampir tidak pernah alpa, bahkan dia ikut tadabbur, dia ikut juga rajin belajar bahasa Arab, yaitu Ibu Dr. Indira. Padahal di siang hari dia juga sibuk sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit PMI Bogor. Saya tahu persis kesibukannya dari pagi sampai malam, tapi mereka tidak, kesibukannya sebagai dokter spesialis mata tidak menyurutkan niatnya untuk belajar. Kalau kita pikir harusnya hari Minggu dia istirahat, tetapi di hari Minggu justru dia ikut belajar bahasa Arab luar biasa. Sementara mungkin tidak sedikit di antara umat Islam yang biasa saja kesibukannya, tetapi untuk belajar itu semangatnya sangat sedikit. Maka kita harus belajar dari beliau. Maka kita doakan beliau, Ibu Dr. Indira Silviandari, semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Operasinya besok berjalan dengan lancar, sehingga kembali seperti sedia kala bergabung dengan kita di sini, bergabung dengan bahasa Arab kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhimmi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma anta syafi, la syifa illa min syifa'ik. Allahumma ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari-Mu, ya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, untuk jemaat tetap kami. Kami bersaksi beliau Dr. Indira Silviandari adalah jemaat kami yang sangat aktif, yang sangat antusias, yang sangat bersemangat, yang girahnya sangat tinggi. Sekarang, ya Allah, seperti yang kamu lihat, yang kamu saksikan sedang sakit. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, dengan keberkahan-Mu, dengan kesucian kitab suci-Mu, dengan kemuliaan-Mu, bi'izzatika, dan juga dengan kesucian Nabi dan Rasul-Mu, ya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepada-Mu, berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Perlancarlah proses operasi jantungnya besok, ya Allah Tuhan kami, sehingga kembali normal seperti sedia kala. Bergabung dengan kami di sini, ya Allah, belajar kitab suci-Mu, mempelajari bahasa kitab suci-Mu, dan juga beribadah kepada-Mu dengan ibadah yang sempurna, ya Allah Tuhan kami. Kalau ada yang kurang dari beliau, maafkan, ya Allah Tuhan kami. Kalau ada kehilafan beliau, maka ampunkanlah dosa dan kesalahannya, Allah Tuhan kami. Berikanlah kesabaran kepadanya, berikanlah sifat-sifat ikhlas, tawakal, dan ridho kepadanya, Allah Tuhan kami.
Kirimlah malaikat rahmat untuk menyertai hati dan pikirannya. Dan ya Allah Tuhan kami, penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya selama prosesi operasinya berjalan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.